Oke, fisika dasar 2 kita akan masuk ke bahasan elektrostatis. Apa itu elektrostatis? Kita lihat saja di sini. Elektro, listrik, ya, statis ya sesuatu yang tidak dinamis. Statis itu lawannya dinamis. Dinamis apa? Kita belajar dinamika. Ini sesuatu yang tentang bergerak. Nah, ini tentang listrik yang tidak bergerak. Ya, interaksi listrik yang tidak mengalir gitu ya. Textbook yang akan kita pakai masih sama dengan fisika dasar 1 kemarin. Ini masih Physics for Scientists and Engineers dan University Physics with Modern Physics. Dua-duanya sudah saya kirimkan materinya ya di grup kemarin. Kita juga sudah sepakati bahwa kemarin penilaiannya 30% UTS, 30% penugasan, UTS 30%, OS 30%, tugas 30%, dan terakhir partisipasi 10%. Oke, silakan kalau ada perlu yang ditanyakan bisa kontak saya di sini. Nah, yang akan kita pelajari di fisika dasar 2 ini kelanjutan dari fisika dasar 1 yang sebagian besar adalah tentang gerak, ya, kinematika, dinamika gerak. Kita akan lanjutkan ke listrik dan magnet, elektromagnetis. Oke, maka sebagian besar pembahasannya adalah tentang listrikan dan magnetan. Nah, dua-duanya ini banyak sekali analogi. Hal-hal yang kita temukan di listrik, kita juga nanti akan temukan hal serupa, sepupunya di magnet. Dan demikian juga sebaliknya, yang ada di magnet juga akan kita pelajari di listrik. Sehingga keduanya ini nanti akan kita gabungkan di pembahasan gelombang elektromagnetik. Dan kaitannya dengan dekat sekali dengan cahaya ya. Maka kita juga akan nyerempet ke optik. Oke, saya dulu masih ingat ya waktu TK, waktu SD, ya, waktu kelas kosong nih biasanya kita bermain dengan teman-teman. Ya. Ada kita gunakan sisir atau penggaris plastik kita gosok-gosokkan di rambut, kemudian kita potong kertas kecil-kecil. Ternyata dari sisir yang sudah kita gosokkan dengan rambut tadi atau penggaris yang sudah kita gosokkan dengan rambut, ternyata kita bisa menarik kertas-kertas kecil tadi ya. Nah, ini yang sudah sangat dulu sekali kita sebenarnya sudah mengenal tentang listrik statis. Oke. Kita sudah sering merasa ketika kita memegang benda-benda dari logam, misalnya dorongan belanja di supermarket atau dorongan stroller, ya, waktu Anda disuruh menjaga keponakan misalnya, okay. Atau ketika membuka gagang pintu yang terbuat dari besi dan konduktor lainnya. Kadang ketika musim dingin kita merasa setrum, ya, setrum yang kecil sebenarnya, tapi cukup membuat kita kaget. Oke. Nah, kenapa itu hal-hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini akan kita pelajari di pokok bahasan sekarang. Nah, ternyata penggaris atau sisir dan spatula yang pernah kita gosokkan dengan rambut atau tubuh kita setelah beraktivitas, bergesekan dengan pakaian, bergesekan dengan sepatu, dengan karpet, ini menjadi bermuatan listrik. Nah, kita mulai muncul satu ya, ada definisi, ada besaran namanya muatan listrik. Nah, pertanyaannya kira-kira muatannya positif atau negatif ya? Misalnya kita pakai penggaris, kita gesekkan ke rambut kita, kemudian kita gunakan untuk mengangkat kertas. Kira-kira muatan dari penggaris itu negatif atau positif ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin negatif, Pak. Kenapa negatif? Ya karena memiliki elektron gitu yang dari rambut, jadi sehingga bisa menarik si kertas yang bermuatan positif. Tapi kertasnya tidak diapa-apain tuh. Kurang tahu, Pak. Tapi memang kita harus punya. Saya sangat appreciate orang-orang yang menjawab seperti itu ya.
kita perlu berlatih untuk mengungkapkan pendapat. Nah, di mana lagi kalau nggak dilatih kalau selain di pendidikan tinggi, ya. Ada kelas segala macam, jawab, nggak apa-apa, salah tidak apa-apa, nggak ada hukumannya. Ya. Nah, kita menjadi ada satu pertanyaan ya, kira-kira muatannya itu negatif atau positif ya? Oke. Nah, kita coba analisis secara pelan-pelan. Ya. Nah, ternyata muatan negatif atau positif ini awalnya cuma berdasarkan dari konvensi saja, kesepakatan. Kita sepakati saja bahwa oh yang ini muatan negatif, yang ini muatan positif. Kita buang dulu pengetahuan kita tentang elektron dan proton ya. Tahun 1700 belum tahu tentang elektron dan proton. Pak Benjamin Franklin ini secara konvensi ya kita sepakati saja bahwa oh yang seperti ini muatan positif, yang seperti ini muatan negatif. Ya. Nah, ternyata konvensi ini masih kita bawa sampai sekarang. Itu kita kenal bahwa kenapa sih elektron kok muatannya positif, negatif bukan positif. Ya. Nah, padahal arus listrik itu aliran muatan positif, sedangkan yang mengalir elektron, nah, jadinya rancu. Tapi tidak apa-apa. Ya. Nah ternyata jenis muatan positif atau negatif ini secara historis hanya berdasarkan kesepakatan konvensi. Ya. Jadi ketika saya menggosokkan plastik, ya misalnya saya menggunakan spatula plastik, saya gosok-gosokkan dengan bulu. Ya. Ini sama halnya yang terjadi ketika kita menggunakan penggaris plastik, kita gosokkan ke rambut. Ya. Nah ternyata awalnya kalau saya mempunyai dua penggaris plastik, keduanya ini tidak ada interaksi ya sebelum digosokkan. Tapi kedua setelah digosokkan ke bulu atau pakaian atau wool, ya ternyata keduanya menjadi saling tolak menolak. Ya. Nah, ketika kita dekatkan dia tolak menolak. Di sisi lain kalau saya mempunyai kaca dan saya gosokkan di kain sutra, ya, awalnya kaca ini tidak berinteraksi. Ya, didekatkan ya diamnya tidak. Keduanya kita gosokkan di kain sutra, ternyata dua-duanya menjadi tolak menolak juga, sama seperti latih plastik. Ya. Nah ternyata ketika saya dekatkan plastik ini dengan kaca ini, keduanya tarik menarik. Ya. Nah, di situ kita bisa menganalisis bahwa oh berarti ada dua jenis. Satu adalah yang apa? Muatan yang muncul ketika kaca ini digosokkan ke sutra, ya. Dan ternyata muatannya berbeda. Oke. Nah ini kita lihat muatannya sama ya. Misalnya kita beri nama muatan A, ya. Muatan A berarti kaca ini akan mendapat muatan A dan ini juga mendapat muatan A juga ya. Sesama A akan saling tolak menolak. Oke. Nah, sisi lain kita juga mempunyai ketika ada dua buah plastik kita gosokkan dengan bulu atau wool, maka keduanya juga akan memiliki muatan, tapi ternyata muatannya ini berbeda ya. Kita ambil B. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini karena sesama B dan B juga tolak menolak, sesama A dan A juga tolak menolak. Tetapi kita dekatkan ini dengan ini, ya, ternyata keduanya tarik menarik. Artinya apa? Artinya muatan listrik yang dihasilkan oleh gesekan plastik terhadap wool dan gesekan kaca terhadap sutra ini berbeda. Ya. Kita beri nama A dan B. Ini muatan A, ini muatan B. Dan A berbeda dengan B. Ya. Nah, di sini ternyata didefinisikan bahwa oh kita ambil saja A ini muatan positif. Ya. Kita definisikan muatan positif adalah muatan yang terdapat, yang muncul pada kaca setelah dia digosokkan dengan kain sutra. Nah, saat ini kita bisa tahu ini sama dengan muatan yang ada di robot. Sedangkan muatan negatif adalah muatan listrik yang muncul saat plastik atau batu amber
digosok pada bulu hewan. Nah, ternyata kita tahu saat ini itu adalah muatan yang sama dengan elektron. Jadi dari percobaan ini bisa disimpulkan ada dua muatan, ya, muatan sejenis ternyata tolak menolak, muatan berlawanan jenis tarik menarik. Secara kesepakatan kita sepakati bahwa muatan positif adalah muatan yang muncul ketika kaca digosok dengan kain sutra, dan muatan negatif muncul pada plastik yang digosok dengan bulu hewan. Ini sangat interesting sekali percobaannya Benjamin Franklin ini. Ya. Kita bisa belajar. Nah, ini hal seperti ini, analytical skill seperti ini yang perlu dipunyai oleh mahasiswa. Oke. Oke, selanjutnya. Tadi berarti kita punya bagaimana muatan ada dua jenis, ya, positif dan negatif. Muatan sejenis tolak menolak, muatan berlawanan jenis tarik menarik. Ada error. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Jika kedua benda didekatkan tapi tidak tarik-menarik maupun tolak-menolak, berarti muatannya netral atau gimana, Pak? Iya, artinya dia netral, ya, seperti ini dari awalnya. Tidak ada interaksi, berarti secara elektrikal, ya, netral. Oke. Nah, salah satu ada muatan misal positif gitu sama netral, apa yang terjadi, Pak? Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya, ya. Tadi kan sama-sama bermuatan listrik, ya. Kalau satunya bermuatan sedangkan satunya tidak, bagaimana? Nah, ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Sebentar, ini sedang agak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Error. Segera, kenapa? Ya, atau apanya, ya? Oke, PowerPoint-nya macet. Next. Wah, bentar, ini PowerPoint-nya agak bermasalah. Tunggu sebentar, ya. Kemarin slide-nya sudah saya bagikan, sudah pada dibaca, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Slide setelah ini apa? Not responding gimana? Slide setelahnya tentang deret triboelektrik, Pak. Oh, deret triboelektrik. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan sambil menunggu prosesnya. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan berarti, kenapa kok berbeda-beda, ya? Ketika plastik kita gesekkan dengan sesuatu dan kaca kita gesekkan dengan sesuatu, apa menghasilkan muatan yang berbeda-beda, ya? Muatan A dan B, muatan positif dan negatif. Ya. Nah, ini ternyata kita memiliki sebuah deret, ya. Kalau kita buat ternyata
ada kecenderungan tertentu, material tertentu ketika bergesekan dengan material lain mempunyai tendensi untuk memiliki muatan positif atau negatif. Nah, ini sudah dirangkumkan oleh peneliti-peneliti sebelum kita ya, bahwa kalau digesekkan dengan ini dia cenderungnya menjadi positif, kalau bergesekan dengan ini cenderungnya menjadi negatif. Nah, ini yang kita sebut sebagai deret triboelektrik. Apa itu triboelektrik? Ya, dari kata-katanya kita bisa deduksi ya, tribo itu gesekan, elektrik ya listrik. Munculnya fenomena muatan listrik akibat gesekan. Nah, ini di slide selanjutnya kita akan punya deret triboelektrik. Ya, artinya kecenderungan untuk menjadi bermuatan positif atau bermuatan negatif ketika bergesekan. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat spektrum yang paling kanan, ya, yang paling positif. Apa yang cenderung untuk menjadi bermuatan positif? Nah, saya nggak bisa lihat ini, harus dibantu. Tangan manusia. Tangan, Pak. Tangan, ya. Jadi hand, human hands, segala macam. Bukan hanya tangan ya, kulit, semua kulit manusia cenderung untuk bisa bermuatan positif. Oke? Makanya tadi ketika kita menggerakkan, menggesekkan, ya, apa? Jika kita tadi menggesekkan plastik dengan ketika kita menggesekkan plastik dengan rambut kita atau tangan manusia, maka dia tendensinya berubah menjadi bermuatan, tangan kita menjadi bermuatan positif. Kalau begitu, yang bergesekan dengan tangan kita akan kira-kira bermuatan apa? Bagaimana Pak, tidak terdengar? Kalau tangan kita ya, bermuatan positif, maka sesuatu benda yang bergesekan dengan tangan kita akan bermuatan apa? Positif. Positif. Ya, yang positif kan tangannya. Ya, saya punya ini penggaris, ya, saya gesekkan dengan tangan. Oke, ini awalnya kan netral, penggarisnya awalnya netral, tangan saya awalnya netral. Ketika bergesekan, tangan saya menjadi positif, penggarisnya menjadi Positif. Kenapa kok positif? Karena muatan positifnya melekat di penggaris mungkin, Pak. Karena muatan positifnya melekat di penggaris. Berarti tangan saya juga menjadi Positif. positif, dua-duanya positif. Betul nggak? Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini yang kita perlu pelajari lebih lanjut ya. Kita simpan dulu jawabannya ya. Disimpan di pikiran masing-masing ya. Ada tangan, ada rambut dan segala macam ya. Yang di sini yang sangat negatif juga ada teflon, semua polimer, jenis polimer ini cenderung bermuatan menjadi negatif ya. Logam dan lain-lain biasanya ada di tengah-tengah. Kertas. Ya. Nah, di sini kita ingin tahu kenapa tolak menolak, kenapa sebuah benda bisa bermuatan positif dan bisa bermuatan negatif. Ya. Ini kita sudah tahu ya sebelumnya ya. Muatan jenis tolak menolak, bermuatan jenis tarik menarik. Oke. Muatan listrik sebuah benda bersumber dari sifat partikel subatomiknya, proton dan elektron. Ya. Nah, benda, kok hilang bendanya? Benda bermuatan positif karena kehilangan elektron. Ya, contohnya, saya memiliki atom litium. Litium kulit terluarnya ada 3 elektron. Kalau 1 elektronnya hilang, maka dia menjadi bermuatan positif. Litium positif. Ya. Kalau litium bermuatan negatif, kenapa? Mendapatkan tambahan elektron. Mendapatkan tambahan elektron. Ya. Sebuah benda bermuatan positif, apakah bisa karena mendapatkan tambahan proton?
Tidak, Pak. Kecenderungannya tidak, ya, kecuali kita belajar di fisika partikel, benar-benar yang berpartikel. Tapi untuk benda-benda umumnya yang bergerak hanya elektron. Proton tidak tahu mana, ya, dia stay di bendanya masing-masing. Oke. Jadi positif karena hilang elektronnya, negatif karena bertambah elektronnya. Ya, lithium ada tambahan 1 elektron dari luar misalnya, ya, maka dia menjadi bermuatan negatif. Lithium negatif. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan hukum konservasi muatan listrik. Ya, jadi dalam sebuah proses fisis, muatan listrik itu sama, tidak berkurang, tidak bertambah, ya, tidak diciptakan, tidak dimusnahkan. Ya. Maka ketika tadi saya menggosokkan tangan, awalnya tangan saya memiliki muatan netral, ya, artinya jumlah proton dan jumlah neutronnya sama, ya. Seperti atom lithium ini, jumlah protonnya ada 3, positif 3, jumlah elektronnya ada negatif 3. Ya. Tangan netral. Penggaris juga netral, ya, jumlah elektronnya 10, jumlah protonnya 10, ini juga 10. Ketika kita gesekkan, berarti ada sebagian, ya, karena proses triboelektrik tadi, sebagian muatan listrik berpindah dari tangan ke penggaris atau dari penggaris ke tangan. Ya. Kalau tangan saya bermuatan positif dan penggaris menjadi bermuatan negatif, misalnya penggarisnya dari polimer, ya, dari polietilen atau polipropilin, maka yang berpindah apa? Elektronnya, Pak. Elektron dari mana ke mana? Dari mana kira-kira berpindah? Elektronnya berpindah dari tangan ke penggaris. Kenapa seperti itu? Karena tangan itu kan jadi bermuatan positif. Jadi si penggarisnya itu jadi tangannya itu kehilangan elektron dan si penggaris itu mendapatkan tambahan elektron jadi bermuatan negatif. Iya, tepat sekali, ya. Jadi memang seperti itu, ya. Karena yang bisa berpindah adalah elektron. Maka ketika dua buah benda berinteraksi dan menjadi bermuatan, pasti ada elektron yang mengalir dari satu benda ke benda lain. Dalam hal ini, tangan menjadi bermuatan positif, pasti dia kehilangan elektron. Elektronnya berpindah ke penggaris. Ya. Jadi penggarisnya bermuatan